Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Arsitektur dan Organisasi Komputer. Materi kali ini kita akan membahas proses sistem input dan output pada sistem komputer. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan tentang proses sistem input dan output pada sistem komputer. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami tentang proses sistem input dan output pada sistem komputer. Bahan kajian ada definisi dan fungsi input-output, sistem I/O, CPU control, sistem pengoperasian multiprogramming, penyimpanan multiport, perangkat eksternal, keyboard atau monitor, disk drive, tape drive, printer, modul-modul input-output, fungsi modul, struktur modul I/O terprogram, perintah-perintah input-output, instruksi-instruksi input-output. Penilaian mahasiswa mampu menjelaskan sistem input dan output pada sistem komputer melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. I/O driver untuk suatu perangkat mempunyai rutin dalam melakukan berbagai operasi, misalnya membaca, menulis, dan sebagainya. Untuk mendukung perangkat dalam suatu sistem yang diperlukan, yang pertama adalah pengendali perangkat yang secara logika mengantarmuka perangkat ke inti sistem, kabel antarmuka perangkat yang secara fisik menghubungkan perangkat ke pengendali perangkat. Yang ketiga adalah I/O driver. Klasifikasi piranti I/O. Klasifikasi piranti I/O terdiri dari input, contohnya keyboard, scanner, dan lainnya. Output, contohnya monitor, printer, dan lainnya. Input dan output, contohnya hard disk, floppy disk, dan lainnya. Teknik-teknik I/O. Ketika dilakukan operasi input, user memindahkan informasi dari perangkat masukkan ke memori atau CPU. Pada operasi output, informasi dipindahkan dari memori atau CPU ke perangkat luaran. I/O driver adalah sebuah program sistem. I/O driver juga dikenal dengan istilah BIOS, Basic Input Output System. Metode transfer data, di mana di sini dimulai dari transfer data melalui CPU atau metode software. Yang selanjutnya adalah bypassing metode hardware. Dalam metode hardware dilanjutkan dengan Direct Memory Access atau DMA mode, sedangkan melalui CPU atau metode software ada Programmer mode dan Interrupt mode. Prinsip-prinsip transfer data dimulai dari device input, dilanjutkan dengan memori. Dari device input juga ada CPU, di mana di sini ada dua langkah pada metode software. Dilanjutkan dari memori ke device input, di mana ada metode hardware. Dari CPU juga ke device input. Teknik-teknik I/O. Rutin I/O atau program bertugas menjaga mengawasi operasi I/O. Rutin I/O dapat mengikuti yang berbeda dalam transfer data. Pada metode software, rutin I/O secara fisik mentransfer setiap penggalan data atau byte melalui CPU dalam dua langkah. Instruksi in atau out digunakan untuk mentransfer data antara CPU dan perangkat. Karena sumber dan tujuan data yang sangat besar ada di dalam memori, instruksi in dan out digunakan bersama dengan instruksi store dan atau load untuk mentransfer setiap byte atau word data. I/O port adalah unit yang dapat dialamati program di mana data dapat disuplai ke CPU atau dapat menerima data yang diberikan oleh CPU. Input port mensuplai data jika teralamati, sedangkan output port menerima data jika teralamati. Instruksi in digunakan untuk menerima data dari input port. Instruksi out digunakan untuk mensuplai data dari output port. Berikut adalah diagram blok di mana di sini ada memori, ada sistem operasi, ada program aplikasi rutin input output, di mana di sini ada alur bolak-balik ke CPU, juga ada data dari CPU kepada pengendali device dan juga ada status dari pengendali device kepada CPU, di mana juga di sini ada arah dari device input output ready kepada pengendali device. Selanjutnya adalah transfer data pada program mode, di mana dimulai dari start, transfer 1 byte, dilanjutkan jika device siap. Jika iya, maka dia dilanjutkan ke transfer 1 byte berikutnya. Jika device belum siap, maka dia akan diulangi lagi. Seperti itu. Transfer data pada
interrupt mode, di mana di sini ada memori sistem operasi, rutin input output. CPU mengeksekusi ini ketika menerima interupsi. Non-program input output, di mana di sini ada arah bolak-balik ke CPU. Dari CPU ke pengendali device ada data, dari pengendali device ke CPU ada interupsi, dari device input output ke pengendali device ada ready. Transfer data pada DMA, di mana di sini ada aksi-aksi software, supply perintah baca atau tulis ke pengendali input output, dilanjutkan dengan supply parameter DMA ke pengendali DMA, dilanjutkan dengan rutin lain, di mana di sini ada interupsi atau akhir input output dari pengendali input output. Dilanjutkan di sini ada device atau device request ke pengendali input output dan dilanjutkan pada aksi operasi input output atau semacam interupsi. Pengendali DMA, di mana di sini ada request dari pengendali input output dan di sini juga ada arah bolak-balik juga berupa DMA acknowledgement dan dilanjutkan juga pada pengendali input, di mana untuk setiap byte dibangkitkan sinyal DMA acknowledgement dan dilanjutkan pada interupsi pada akhir operasi input output. Berikut adalah evolusi teknik-teknik input output, di mana di sini ada polling, dilanjutkan dengan mode interupsi, dan di sini ada data channel semacam mainframe, dilanjutkan ada mode DMA, mini komputer dan mikrokomputer, dan dilanjutkan kepada front end processor. Berikut adalah arsitektur dari komputer, di mana di sini ada CPU, ada disk control, ada printer control, dan ada tape driver control, di mana pada masing-masing disk control berisi disk dan juga berisi disk, printer control juga berisi printer, pada tape driver control berisi tape drivers, di mana di sini melalui sistem bus, dan sistem bus itu juga menghubungkan dengan memori kontrol dan dilanjutkan dengan memori. Pengaksesan memori atau memory map input-output, piranti input-output dihubungkan sebagai lokasi memori virtual, di mana port input-output tergantung memori utama. Karakteristik port input-output dihubungkan ke bus alamat. Piranti input sebagai bagian memori yang memberikan data ke bus data. Piranti output sebagai bagian memori yang memiliki data yang tersimpan di dalamnya. Port I/O menempati lokasi tertentu pada ruang alamat dan diakses seolah-olah adalah lokasi memori. Pengaksesan atau yang selanjutnya adalah isolated input-output. Piranti I/O dihubungkan sebagai lokasi terpisah dengan lokasi memori, di mana port I/O tidak tergantung pada memori utama. Karakteristik port I/O tidak tergantung memori utama. Transfer informasi dilakukan di bawah kendali sinyal kontrol yang menggunakan instruksi input dan output. Operasi I/O tergantung sinyal dari kendali dari CPU. Instruksi I/O mengaktifkan baris kendali read-write pada port I/O, sedangkan instruksi memori akan mengaktifkan baris kendali read-write pada memori. Ruang memori dan ruang alamat I/O menyatu sehingga dapat memiliki alamat yang sama. Kelebihan dan kekurangan isolat I/O. Isolat I/O lebih cepat, efisien, karena lokasi I/O terpisah dengan lokasi memori. Isolated I/O mempunyai keterbatasan jumlah instruksi yang dapat digunakan untuk operasi I/O. Operasi I/O terprogram, metode di mana CPU mengendalikan operasi I/O secara keseluruhan dengan menjalankan serangkaian I/O dengan sebuah program. Dengan mempunyai karakteristik, program tersebut digunakan untuk memulai, mengarahkan, menghentikan operasi-operasi I/O. Membutuhkan sejumlah perangkat keras atau register, membutuhkan waktu proses yang lama dan tidak efisien dalam pemanfaatan CPU. Kebutuhan register, di mana di sini ada register status berisi status piranti I/O dan data yang akan dikirimkan. Register buffer menyimpan data sementara sampai CPU siap menerimanya. Pointer buffer menunjuk ke lokasi memori di mana sebuah karakter harus ditulis atau dan mana karakter yang tersebut harus dibaca. Counter data tempat penyimpanan jumlah karakter yang akan berkurang nilainya jika karakter ditransfer. Selanjutnya ada operasi I/O interupsi, di mana metode akan bereaksi ketika suatu piranti mengeluarkan permintaan untuk pelayanan.
Karakteristik ini lebih efisien dalam pemanfaatan CPU karena tidak harus menguji status dan piranti. Interupsi dapat berasal dari piranti I/O, interupsi perangkat keras misalnya timer, memori, power supply, interupsi perangkat lunak misalnya overflow, opcode atau data yang ilegal, dan pembagian dengan nol. Jenis instruksi di mana di sini ada instruksi maskable, instruksi yang dapat di-disable atau dimatikan, sementara dengan sebuah instruksi disable instruksi khusus. Instruksi non-maskable, instruksi yang tidak dapat di-disable dengan instruksi perangkat lunak. Metode interupsi di mana di sini ada polling atau polled interrupt berdasarkan urutan proses yang telah ditentukan sebelum piranti memerlukan interupsi. Misal piranti A dan B mempunyai urutan prioritas A lebih dulu dari B. Maka jika A dan B secara bersamaan memerlukan pelayanan interupsi, maka piranti A akan didahulukan. Ada juga vektor interrupt. Peralatan yang berinterupsi diidentifikasikan secara langsung dan dihubungkan runtime terhadap pelayanan vektor interrupt, di mana di sini ada INTR adalah sinyal yang dikeluarkan oleh peralatan, ada INTA sinyal kendali yang digunakan CPU untuk menyiapkan pelayanan-pelayanan. Operasi Direct Memory Access atau DMA, metode transfer data secara langsung antara memori dengan piranti tanpa pengawasan dan pengendalian CPU. Skema transfer blok DMA dual port CPU dan DMA controller mengakses memori utama melalui MAR dan MBR dengan menggunakan sebuah memori utama dual port atau dua port, di mana port pertama melayani CPU dan port yang kedua melayani DMA controller. Skema transfer blok DMA cycle styling hanya memerlukan sebuah memori port tunggal di mana CPU dan piranti I/O beradu cepat pada basis asinkron prioritas utama yang akan diberikan pada piranti I/O. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini dari FTPG Sistem I/O, ada Purwanto I, Hegarini E. Amalia, Kusumawati Pemrosesan Input-Output, ada Sarul Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.